Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau buat pastel buncit yang renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Cukup tambahkan satu bahan ini, teman-teman bisa mendapatkan pastel serenyah ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk langsung simak videonya hingga selesai. Bahan pertama, kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang ya teman-teman, atau sama dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras. Nah, ini nanti yang akan membuat pastel kita renyah, tahan lama, dan ini yang bikin buncit kokoh dan makin enak. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tambahkan seasoning ya teman-teman, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk juga setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Kemudian tambahkan margarin 80 gram yang sudah dilelehkan ya teman-teman. Kita aduk lagi. Karena adonannya sudah terasa berat, lanjut kita aduk dengan tangannya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya berbentuk pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, setelah adonannya seperti ini, lanjut kita tambahkan 250 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Yang penting adonannya jangan keenceran dan jangan terlalu kering. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat isiannya ya teman-teman. Kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan wortel yang udah diparut. Kemudian kita aduk, kita masak sampai agak layu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bihun dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian garam 1 sendok makan, kemudian lada bubuk setengah sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk rata dan nanti kita bisa icip dulu apakah ada yang kurang. Nah, kalau rasanya udah pas, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah 30 menit kita lihat lagi adonan kulit pastelnya dan ternyata udah lentur dan rileks ya teman-teman. Kemudian kita bagi 4 seperti ini. Kemudian kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Untuk besar ukuran pastelnya sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual harga 1000-an mungkin bisa agak dikecilkan lagi. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 1500-an atau 2000. Kemudian kita gilas dengan rolling pin seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digilas seperti ini, lanjut aja kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Di sini aku juga tambahkan potongan telur seperti ini. Kemudian kita beri air sedikit di ujung kulitnya supaya nanti lebih lekat ya teman-teman. Kemudian kita satukan seperti ini. Kemudian kita pelintir seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa dengan cara ini, teman-teman bisa pakai cetakan yang udah jadi. Nah, kira-kira hasil seperti ini.
cantik dan gemoy banget. Kemudian kita lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasil teman-teman, pastelnya udah selesai. Untuk 1/4 kilo terigu ini bisa menghasilkan 23 pastel dengan ukuran seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng aja langsung pastelnya. Kita goreng dengan minyak panas dan api sedang aja ya teman-teman, supaya hasilnya buncit dan kokoh. Takutnya kalau minyaknya tidak panas nanti pastelnya bisa melempem atau menciut. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, buncit banget dan ini renyah banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Setelah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kemudian lanjut aja kita goreng sisa adonan kalau masih ada. Dan kalau untuk frozen food, teman-teman bisa goreng sebentar aja, jangan sampai terlalu matang. Kemudian simpan di dalam kulkas dan besok digoreng lagi sampai pasarnya matang. Nah, ini Masya Allah hasilnya benar-benar renyah banget. Nah, saatnya kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget, renyah dan bumbunya pas banget. Semoga teman-teman suka resepnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Bahan pertama, kita siapkan 4 potong tahu putih, kemudian kita haluskan ya teman-teman. Kemudian tambahkan bawang goreng secukupnya. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan terigu. Kemudian 8 sendok makan tapioka. Tambahkan juga 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk rata ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya tambahkan lada bubuk, kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga garam secukupnya dan tambahkan juga gula pasir. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman, dan jangan lupa diicip supaya tidak keasinan. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, siap untuk kita bentuk. Olesi tangan dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Ambil 1 sendok makan adonan seperti ini. Kemudian kepal-kepal di tangan dan agak digulung-gulung juga ya teman-teman. Selanjutnya ambil tusuk cilok atau tusuk sate, kemudian ditaruh di adonan seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita rebus ya teman-teman di air mendidih. Nah, kita lakukan seperti tadi sampai semua selesai.
Nah, kalau sudah mengapung berarti ini sudah matang ya teman-teman. Jadi langsung aja kita angkat dan kita tiriskan airnya. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan juga kaldu bubuk sekitar setengah sendok makan. Kemudian lada bubuk sedikit aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk sampai mengental. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti. Ambil 1 sampel, celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Agak dikepal sedikit ya teman-teman supaya tepung rotinya menempel dan tidak lepas saat digoreng. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Nah, kira-kira ini hasilnya. Kita panaskan minyak dan goreng sampelnya sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, kalau sudah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini juga bisa kita jadikan frozen food. Jadi teman-teman bisa packing sampelnya seperti ini. Kemudian kita simpan di freezer, bisa tahan sampai 1 bulan. Nah, kalau untuk jualan teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini ya teman-teman. Bisa dijual dengan harga 2000-an atau 1500-an, atau sesuaikan aja dengan modal masing-masing ya teman-teman. Ini bener-bener enak banget dan crispy, apalagi diolesi dengan saus sambal seperti ini, dijamin bocil bakal ketagihan. Semoga teman-teman suka dengan resepnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, siapa nih yang bilang ibu rumah tangga nggak bisa ngasilin duit dari rumah? Cuma jualan ini aja bocil-bocil rela anti sampai ke jalan. Modal pisang 5.000 aja udah untung berkali-kali lipat. Rasanya enak banget dan dijamin bakal ketagihan. Penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan dulu pisangnya ya teman-teman. Di sini aku pakai pisang tanduk tapi ukuran yang kecil. Kebetulan aku dapat ini 5.000. Teman-teman bisa pakai pisang apapun, yang penting enak dan manis. Kemudian kita kupas kulitnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian kita potong-potong pisangnya seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran sesuaikan aja dengan harga jual masing-masing. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan tusuk sate atau tusuk cilok. Kemudian kita tusuk pisangnya seperti ini teman-teman. Di sini aku tusuk kira-kira 3 pisang di satu tusukan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan sampai selesai.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku dapat 25 tusuk sate pisang. Kemudian kita siapkan bahan selanjutnya ya teman-teman. Kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili pasta. Tambahkan kira-kira 300 ml air sampai adonannya mengental. Jangan terlalu encer ya teman-teman, cukup kental aja. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti secukupnya. Kemudian kita ambil satu sate pisang, baluri dengan adonan basahnya. Kemudian baluri dengan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasilnya, sate pisang crispy-nya sudah siap untuk kita goreng. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan satu persatu ya teman-teman, dan kita goreng nanti sampai crispy dan matang. Kemudian kita bolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau udah golden brown atau kuning keemasan, lanjut aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kira-kira seperti ini. Kemudian lanjut kita goreng sampai selesai. Oh iya, sate pisang crispy ini bisa dijadikan frozen food juga ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman tidak mau menggoreng semuanya, bisa disimpan di freezer terlebih dahulu. Bisa tahan sampai 1 bulan asalkan benar-benar simpan di freezer. Nah, kita bisa gunakan tin wall seperti ini dan langsung masukkan aja ke freezer ya teman-teman. Nah, ini dia sate pisang crispy-nya udah selesai kita goreng dan saatnya kita beri topping. Kalau untuk dijual teman-teman bisa pakai mika seperti ini. Untuk harga jual sesuaikan aja dengan modal masing-masing ya teman-teman. Misal aja satu mika ini isi 5, teman-teman bisa jual 6.000, atau isi 4 bisa jual dengan harga 5.000, atau bisa juga 1.000 per tusuknya. Kemudian kita beri susu kental manis seperti ini supaya rasanya lebih enak. Kemudian kita berikan topping selanjutnya yaitu keju. Teman-teman bisa ganti dengan coklat yang diserut atau bisa juga diganti dengan yang lainnya. Di sini aku pakai keju dan taburi dengan meses coklat seperti ini biar lebih enak dan ini lebih ekonomis. Nah, kira-kira hasil seperti ini kita bisa cobakan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget, dijamin bocil bakal ketagihan. Nah, sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cemilan yang paling laris ini ternyata cara buatnya mudah banget loh teman-teman, cuma diaduk-aduk aja. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama, kita siapkan panci dan masukkan 300 ml air. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan cabai merah yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok makan.
Kemudian lada bubuk 1/4 sendok makan. Kemudian kaldu bubuk setengah sendok makan. Dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman. Setelah itu tambahkan larutan terigu supaya nanti kuahnya makin kental. Nah setelah itu baru kita nyalakan kompor dan kita masak sampai mendidih. Nah ini kuahnya udah mendidih ya teman-teman dan udah kental banget. Nah lanjut kita matikan kompor dan biarkan dingin. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kita masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk dan 1/4 sendok makan garam. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan lada bubuk. Kita tambahkan air sebanyak 300 ml dan kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita pecahkan 2 butir telur ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata ya teman-teman dan siap digunakan. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya ke dalam wajan. Setelah minyaknya panas, adonannya kita aduk dulu ya teman-teman. Ini wajib banget diaduk supaya tepungnya tidak mengendap. Kemudian ambil 1 centong adonan dan tuang agak tinggi ya teman-teman. Setelah itu baru kita gulung seperti ini. Kemudian kita gulung agak ditekan ya teman-teman di pinggir wajan seperti ini, supaya telur gulungnya menempel di lidinya. Dan kemudian kita biarkan dulu sampai telurnya matang. Bisa juga kita bolak-balik seperti ini ya teman-teman, supaya telur gulungnya matang merata. Dan kalau udah matang seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kita ulangi ya teman-teman, ambil 1 centong adonan dan kita tuang agak tinggi. Kemudian kita diamkan sebentar dan baru kita gulung seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kita lakukan sampai semua selesai. Nah ini dia hasilnya, telur gulungnya Masya Allah cantik dan gemoy-gemoy banget. Untuk ukuran dan harga jualnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau ini kebesaran untuk harga 1000-an, teman-teman bisa kecilkan lagi ukurannya. Nah dicocol pakai saus sambal seperti ini rasanya makin mantep. Ini dijamin laris manis banget dan bikin dompet tebal. Nah gimana teman-teman, semoga suka ya sama resepnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.